dilakukan di sini aja atau ada tempat-tempat lain? Untuk hari ini tanggal 1 September 2023 memang dilakukan di Balai Kota, ya, di rooftop gedung Balai Kota Blok G dan juga Blok H. Berarti ini jadi pilot project ya Bu ya untuk yang pemakaian teknologi water mist ini Bu? Ya, bisa dikatakan ini pilot project, tapi sebenarnya sini udah diuji coba ya water ini pada tanggal 27 Agustus 2023 kemarin. Untuk pengoperasian setiap harinya berapa jam Bu? Sebenarnya kalau dari ini kan teknologi yang dikembangkan oleh pihak BPPT atau BRIM ya. Jadi sebenarnya ternyata ini sudah pernah diuji coba tahun 2019. Nah, kalau menurut informasi dari pihak BPPT, sebenarnya ini operasinya 2 kali 4 jam per hari dengan jeda waktu 30 menit sampai dengan 1 jam. Dari satu tangki itu Pak? 10 liter. Oh, kayak ini ya, uap air ini ya. Kayak uap air. Dua dengan di blok E. Oh, ada 2. Ada 2 yang di blok E. Di blok E lantai 2. Ini air PDAM, Pak. Ya? Air PDAM. Air dari PDAM. Isinya air aja Pak? Ya? Isinya air aja apa ada cairan lain Pak? Air aja. Ada campuran bahan-bahan. Sumber air. Ini ada campuran nanti kata dalam. PDAM. Nah, dalam sehari itu jalannya berapa kali, Pak? Berapa jam itu? Berapa jam? Istirahat, setengah jam, dan istirahat. Oh, Dengan jadi baru-baru setiap pertama. jadi sementara ini setiap setengah jam dimatikan. Nanti dinyalain lagi sampai 4 jam. Ya, istirahat setengah jam. Istirahat setengah jam. Air yang dibutuhkan tuh berapa sih Iya. sekali beroperasi? Nah, sebenarnya kalau air itu sekitar 5 sampai 10 liter per 30 menit. Jadi kalau untuk 1 jam gitu ya sekitar 300 liter. Tidak terlalu banyak. Ini H2O aja atau air aja atau ada campuran? Air aja sih. Ya, air yang kami gunakan juga sebenarnya air PDAM. bukan BBM. Bu, untuk satu gedung itu cukup satu alat saja atau seberapa Bu? Yang untuk saat ini Bu? Ya sebenarnya kami juga sedang mengupayakan alat lagi. Jadi gini, pihak BRIN ini bekerja sama dengan salah satu penyedia ya yang memang punya keahlian di bidangnya. Jadi penyedianya memang hanya sanggup menyediakan alat ini disesuaikan dengan kebutuhan ya dengan kesediaan bahan bakunya. Jadi memang ini agak sulit juga ya. Sementara gedung-gedung di DKI Jakarta ini diharapkan bisa melakukan hal yang sama, melakukan penyemprotan atau water mist ini. Namun ini yang sedang kami upayakan agar bisa ada percepatan dalam pengadaan water mist. Untuk saat ini yang udah bisa tersedia untuk DKI berapa sih Bu? Tadi siang saya konfirmasi sudah ready sekitar 30 anak. 30-an. Itu kedepannya akan di mana Bu selain di Balai Kota DKI ini Bu? Diharapkan semua gedung-gedung di DKI Jakarta ini bisa melakukan penyemprotan dengan Untuk harga satu 30 alat itu apakah akan didistribusikan di kantor-kantor wali kota atau di swasta juga? Iya, selain kantor Pemprov, wali kota, kemudian juga rumah sakit, umum daerah, kemudian juga kantor-kantor di milik Pemprov DKI Jakarta yang memang memiliki rooftop yang memungkinkan untuk dipasang water mist. Nah, selain itu harapannya ada peran dari gedung-gedung swasta atau komersil yang terutama di kawasan Sudirman. Oke, Bu, jadi kan masih terbatas Bu, saat ini baru 30. Iya. Ada lokasi prioritas nggak Bu untuk pemasangannya Lokasi sendiri? prioritas sih sebenarnya kami berharap bisa dilakukan oleh gedung-gedung dan kantor milik Pemprov yang berada di sekitar Sudirman Tamrin.
sebenarnya. Ya, terutama fokus kepada apa namanya jalur atau jalur atau lalu lintas yang difokuskan untuk kegiatan KTT ASEAN. Oh, oke. Berarti prioritasnya yang akan dilintasi oleh delegasi KTT, Bu, sementara ini. Iya. Ibu? 30 itu nanti sampai bulan ini aja atau tahun ini? Sebenarnya baru hari ini 30. Insya Allah 2-3 hari ke depan bisa. Produksinya berapa sih? Produksinya berapa Baru buah? di Balai Kota ya. Oh, 30. Ini baru ready, tapi sudah banyak yang pesan. Dari 30 sudah ready. Pemerintah ini balai kota yang Balai Kota yang pesan. Balai Kota yang pesan. Jadi totalnya nanti berapa untuk DKI? Kalau untuk gedung DKI berapa ya? Ya itu kantor wali kota yang pasti harus ya. Gedung wali kota di 5 wilayah itu harus. Kemudian rumah sakit umum daerah yang besar-besar itu juga wajib. Kemudian juga kantor-kantor BUMD, kemudian juga kantor di gedung teknis ya di Jati Baru, Abdul Muiz itu juga wajib. Kemudian juga ditambah dengan gedung-gedung milik komersial. Jadi ya hampir lebih dari 500 gedung mungkin ya. Bu, untuk kisaran harga untuk satu unit alatnya ini berapa sih, Bu? Kalau lihat dari penawaran yang mereka sampaikan kepada kami kurang lebih 60 juta. Jadi 60 juta kurang lebih ya 57 sekian ya kurang lebih 60 ya dengan listrik dan lain sebagainya. Yang dianggarkan sama DKI, Bu, untuk diadakan saat ini ke depannya berapa? Ya sebenarnya kalau dari sisi penganggaran ini kan adanya di ujung tahun ya. Jadi memang ya kami menggunakan anggaran sesuai dengan biaya tak terduga. Nanti semuanya dari BTT ya Bu, bukan dialokasikan masing-masing? Sebenarnya kalau dialokasikan itu usulan anggaran itu kan adanya di ujung tahun sebelumnya ya N-1. Jadi kalau ini kita menggunakan anggaran-anggaran yang memang tersedia. Bu, itu 30 yang udah ada itu bukan pesanan dari swasta, itu semua dari pemerintah. Ada yang swasta, ada yang pemerintah. Ada pemesanan dari swasta juga. Tapi udah ada yang kerjasama untuk pembuatan ini swasta ya. Gedung-gedung swasta mas. Untuk 30 ini tadi saya mendapat informasi dari pihak